Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hari ini, Agus ada janji pergi ke Madiun bersama teman-temannya. Mereka sudah memutuskan pergi naik mobil minibus untuk menghadiri acara pernikahan salah satu sahabat mereka. Akan tetapi di hari yang sama, Bibi Agus sedang merenovasi rumah yang sangat membutuhkan dirinya. Maklumlah, sudah hampir setahun pamannya pergi merantau, sehingga Agus yang disuruh untuk menjadi wakil dari pamannya. Sebenarnya, renovasi rumah itu sudah direncanakan lama. Tepatnya sebelum pamannya berangkat merantau. Hampir semua dinding dari bata merah retak, sehingga sangat mengkhawatirkan jika ada angin besar. Apalagi rumah itu selalu diramaikan oleh cucu-cucu sang paman yang sudah terbiasa bermain di sana. Saat ada rezeki selama perantauan, material bahan bangunan mulai dicicil beberapa bulan lalu, hingga disepakatilah akan mulai dilakukan pembongkaran hari ini. Tentu saja setelah mencari hari dan waktu yang bagus pada seorang ahli petung. Dan Agus ditugaskan mencari tukang bangunan, sekaligus ikut membantu jika ada kekurangan bahan dan alat. Gus, dicari kawanmu di depan itu loh. Bibinya menyusul ke belakang untuk memberitahu. Agus yang teringat akan janjinya, segera meninggalkan kesibukan, lalu bergegas menemui kawannya. Waduh, gimana ya Her? Kayaknya aku tidak bisa berangkat sekarang, ucap Agus setelah berada di dekat Heri, salah seorang teman yang juga ikut rombongan ke Madiun. Obrolan terjadi di antara mereka, yang pada akhirnya Agus akan menyusul menggunakan sepeda motor nanti sore. Tepatnya setelah usai jam kerja para kuli bangunan. Tidak lupa Agus berpesan pada Heri, jikalau ada yang mau membonceng sebagai teman di perjalanan, disuruh menemuinya selepas asar nanti. Sore pun menjelang, karena besok Agus masih berada di Madiun, maka ia memberi arahan pada satu tukang batu tentang apa yang harus dilakukan esok hari. Setelah itu, ia pun berpamitan pada bibinya. Kira-kira kamu besok pulang jam berapa, Gus? Tanya bibi. Agus tidak bisa memastikan, karena acara akan dimulai pagi hari. Selain itu, jarak kota Pati ke Madiun membutuhkan waktu berjam-jam. Usai sholat asar, Agus mempersiapkan segala sesuatu, termasuk bekal minuman untuk beristirahat di jalan. Sebenarnya, ia enggan melakukan perjalanan jarak jauh itu. Badannya dirasa capek setelah seharian membantu pembongkaran rumah. Akan tetapi, kawan-kawannya menuntut, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semua dianggap lengkap, maka ia pun segera berangkat. Jangan lupa istirahat sholat ya. Dan ingat, ucapkanlah salam jika melewati tenggangan, Pesan sang ibu setengah berteriak. Sementara Agus yang sudah memakai helm hanya memencet klakson pertanda pamit. Bisa saja ia tidak mendengar pesan dari ibundanya. Perjalanan malam tentu akan terasa cepat, karena suasana jalan tidaklah seramai jam kerja di siang hari. Agus melajukan sepeda motornya cukup kencang. Ia berencana akan melakukan sholat maghrib di suro kampung saja, yang suasananya lebih tenang dan bisa lebih khusyuk. Singkat cerita, akhirnya tibalah di alas Jatirogo. Agus mulai mengurangi kecepatan karena ada proyek perbaikan jalan. Saat sedang fokus pada sebuah gubuk di tepian jalan, mendadak terdengar klakson panjang yang ditujukan padanya. Seketika Agus terhenyak dari lamunan. Ia pun oleng, hampir terjatuh. Beruntung ia mampu menguasai keadaan.
sehingga dapat mengendalikan dan mengontrol kembali motornya. Beberapa meter kemudian, Agus memutuskan untuk berhenti sebentar. Ia akan menenangkan pikiran yang tegang. Di sebuah gubuk kecil pinggir jalan, ia parkirkan motornya. Kemudian ia minum air putih yang sudah dipersiapkan. Gemuruh detak jantungnya yang mulai tenang kembali terusik, ketika secara tiba-tiba, dari arah belakang seperti ada yang mengembuskan nafas. Memang hembusan itu hanya perlahan saja, tapi terasa hangat dan membuat bulu kuduk Agus merinding. Pada akhirnya, Agus memasukkan botol air putih ke dalam tasnya, lalu bersiap melanjutkan perjalanan. Ia yakin jika ada yang ganjil di tempat tersebut, dan apa yang dipikirkannya menjadi kenyataan. Berulang kali ia menstarter motor, namun tidak ada tanda-tanda akan menyala. Dalam kepanikan itu, mendadak sosok yang mengerikan muncul di seberang jalan. Penampakan itu diawali dengan munculnya gumpalan asap tipis, disusul kemudian dengan penampakan sosok berlumuran darah. Wajahnya hancur, namun tampak mata kirinya melotot, dan mata yang satunya lagi seperti mau keluar. Sosok tersebut hanya berdiam diri di tempatnya, sambil menatap tajam ke arah Agus. Sekuat tenaga, Agus berusaha untuk tenang dan membaca doa-doa yang ia bisa. Akhirnya, sosok itu lenyap ketika sebuah mobil menepi tepat di sisi sebelah belakangnya. "Maaf mas, sudah tidak tahan ini," ucap si pengemudi sambil berlari ke arah belakang gubuk. Entah buang air besar atau air kecil, Agus tidak peduli. Yang penting, sekarang ia sudah menjadi lega. Ia pun starter motor, dan kali ini, hanya sekali starter langsung menyala yang membuat ia tersenyum senang. Ia segera melaju meninggalkan gubuk tersebut. Suasana cukup lengang. Hanya 1-2 saja kendaraan yang melintas. Setelah sekitar 100 meter melaju, Agus kembali merasakan sesuatu hal mistis mengganggunya. Kali ini ia mencium aroma anyir darah, dan aroma busuk bangkai bercampur menjadi satu. Tanpa sengaja, ia yang hendak membetulkan kaca spion kiri karena posisinya melenceng, dikejutkan dengan penampakan menyeramkan dari pantulan spion itu. Seketika jantungnya serasa berhenti berdetak. Terlihat jelas sosok makhluk sedang duduk membonceng di belakangnya. Walaupun hanya wajah yang terlihat, namun sangatlah jelas kalau sosok tersebut adalah pocong. Seketika Agus gemetaran takut bukan kepalang. Beruntung, ia mampu mengendalikan laju motor yang terasa biasa saja seperti tanpa beban. Di dalam hatinya, ia terus berdoa sambil fokus pada jalanan. Saat ia melihat pemukiman warga, aroma anyir dan busuk yang menembus helmnya sudah tidak tercium lagi. Ia pun beranikan diri untuk menatap kembali kaca spion. Dan perasaannya menjadi lega, karena sosok tersebut sudah tidak ada. Agus menepi saat melihat sebuah warung. Sejenak ia akan menenangkan diri untuk sekedar menikmati secangkir kopi. "Kok tegang begitu mas? Ada apa?" tanya pemilik warung berbahasa basi. Agus hanya tersenyum sambil menikmati gorengan yang tersisa. Setelah tenang, barulah ia memberi sedikit gambaran tentang sosok-sosok yang ditemui. Si pemilik warung terlihat biasa saja, tidak terkejut sama sekali. Dari raut wajahnya mungkin ia sudah tahu apa yang dialami Agus. Beberapa pelanggannya pasti menemui hal yang sama. Si pemilik warung akhirnya memberitahu kalau penampakan 2 sosok tersebut sering menghantui. Tepat di gubuk lokasi Agus beristirahat, sering terjadi kecelakaan tunggal. Mungkin saja sosok tersebut adalah salah satu arwah gentayangan dari si korban. Dan pernah pula sebuah ambulan yang mengantar jenazah dari rumah sakit mendadak oleng beberapa meter sebelum lokasi tersebut. Kemudian secara tiba-tiba mesinnya mati. Jenazah pun dipindah ke mobil pribadi milik pihak keluarga. Namun peti jenazah yang terasa berat jatuh dari pangkulan. Sesuatu hal di luar nalar pun terjadi. Peti yang dalam keadaan miring itu terbuka, dan sang mayat menggelinding ke tepian jalan. Diyakini kalau pocong pengganggu itu adalah jelmaan dari jenazah tersebut.
Ada yang mengatakan kalau mayat korban kecelakaan itu, tali pocongnya ada yang terlepas dan tertinggal di sana. Cerita si pemilik warung pun usai ketika datang beberapa pelanggan lain. Meskipun merasa ngeri, namun perjalanan akan tetap dilanjut. Setelah selesai minum secangkir kopi, Agus pun kembali melaju. Ia sengaja melambat sambil menunggu kendaraan lain untuk dijadikan teman bareng. Dan muncullah beberapa kendaraan yang dinanti. Pada akhirnya, ia tidak menemui hal menakutkan di lokasi berikutnya. Agus mengubah rencana untuk menginap di rumah Randy, salah satu kawannya di kota Cepu, dan melanjutkan perjalanan fajar nanti. Ia pun langsung menuju ke sana. Kebetulan Randy sedang bersantai di teras rumah seorang diri. Ren, apa semuanya sudah kamu persiapkan? Terdengar suara ibu Randy dari dalam rumah, bersamaan dengan matinya motor Agus. Setengah berteriak Randy menjawab, barulah ia bangkit menyambut kehadiran kawan lamanya. Kok udah ngasih kabar, Gus? Ada hal penting apa ini? Ucap Randy usai bersalaman. Sejenak, Agus melepas penat di teras rumah. Sebentar kemudian memijit-mijit lehernya yang mungkin agak kaku dengan helm yang sudah dilepas. Ia pun menceritakan niat dan tujuannya. Tapi malam itu, Randy dan keluarga juga akan pergi keluar kota. Sama halnya dengan Agus, mereka akan menghadiri pesta mantan saudaranya. Randy sendiri yang akan mengemudikan mobil, sehingga ia tidak bisa menghindar. Maaf loh Gus, tapi untuk sekedar ngobrol, aku bisa menemani kamu sampai jam 10-an nanti, ucap Randy. Tawaran itu pun diterima Agus. Lalu ia diantar ke belakang untuk ke kamar mandi sebelum diajak makan malam. Obrolan dengan ditemani kopi dan beberapa jenis kudapan terjadi di teras rumah. Dua kawan semasa kuliah dulu itu mengulas masa lalu mereka. Saat Agus menceritakan apa yang dialami di Alas Jatirogo tadi, ternyata Randy juga punya pengalaman di sana. Bahwa ia juga pernah diganggu sosok bayangan yang tiba-tiba melintas. Ia yang kala itu memakai sepeda motor tanpa sengaja menabraknya. Hal itu menyebabkan ia kaget, kemudian mengalami kecelakaan tunggal. Meski hanya lecet-lecet saja, tapi ia merasakan sangat sakit, bahkan sembuhnya sampai berbulan-bulan. Itu pun bukan hanya lewat pengobatan medis, tapi juga non-medis. Setelah berbincang sekian lama, ternyata waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Agus yang merasa kebablasan pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Hati-hati ya, ucap Randy, yang kemudian mempersiapkan diri bersama keluarganya yang sudah menunggu. Sampailah Agus di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan ditemani gemerlap lampu-lampu jalan dan banyaknya kendaraan yang lewat di area jalan raya. Menjelang tengah malam, Agus baru saja memasuki area hutan Bojonegoro. Di situ Agus sudah berprasangka tidak enak. Tapi dengan kemantapan diiringi doa, ia tetap melanjutkan perjalanan. Suasana lengang membuatnya benar-benar merasa merinding. Di kanan kiri hanya hutan jati yang sangat gelap. Beberapa pohon besar di selanya menambah kesan mistis yang menyeramkan. Setelah beberapa menit Agus masuk, hal yang dikhawatirkan pun mulai terjadi. Ia melihat sekelepet kain berwarna putih bergerak seperti tertiup angin. Agus berprasangka kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Tapi prasangka itu ternyata salah. Kain sebentuk mori sepanjang tubuh manusia melayang mengikutinya. Dengan perasaan tidak karuan, Agus mencoba fokus pada jalanan. Ia berharap ada kendaraan lain yang bisa diajak berbarengan. Ketika Agus sampai di sekitar gubuk, yang mungkin milik perhutani, kain itu pun sudah lenyap entah kemana. Namun ketakutan berlanjut. Ketika sosok perempuan berdaster putih dengan rambut yang terurep panjang
sedikit tersorot lampu motornya. Sosok kuntilanak itu berada beberapa meter saja dari area gubuk. Dengan perasaan yang masih campur aduk, Agus beristighfar dan membaca ayat kursi. Akhirnya, kengerian itu terlewati. Tepat tengah malam, Agus masih berada di area hutan. Ia bingung. Beberapa kali ia berhenti untuk memastikan apakah tersesat atau tidak. Pada kenyataannya, jalur yang dilewatinya benar. Tapi mengapa sangat lama berada di kawasan hutan? Ia mencoba berpikir positif, sambil terus bersolawat. Udara mulai terasa sangat dingin, menembus jaket kulit yang ia kenakan. Motor kembali ia lajukan, hingga sampailah di jembatan panjang tengah-tengah hutan. Kali ini, dari kejauhan ia melihat penampakan nenek tua berpakaian kejawen. Tampak sosok tersebut berjalan sendirian tanpa membawa barang apapun. Tapi ia merasa lega, karena saat mendekat, sosok tersebut sudah tidak ada lagi. Namun setelah beberapa meter, nenek tua itu kembali muncul berjalan di pinggiran jalan. Dan kejadian itu pun terulang sampai 3 kali. Setelah itu, tiba-tiba nenek tua tersebut berdiri di tengah-tengah jalan menghadap ke arahnya. Terlihat wajahnya yang keriput pucat seperti mayat, sedangkan tatapannya tajam menyeramkan. Sontak Agus terkejut dan mengerem motor untuk bisa menghindarinya. Hampir saja ia terjatuh saat melihat suasana sekitar dengan jantung yang berdegup tidak beraturan, tercium tipis bau seperti kemenyan yang terbakar. Tidak ternampak siapapun. Sosok nenek yang hampir ia tabrak pun lenyap. Dengan nyali yang tersisa, Agus kembali melajukan motor. Sepanjang jalan doa yang dipanjatkan tiada putus. Perasaannya sangat senang ketika melihat adanya perkampungan. Agus pun menepi dan istirahat sebentar untuk sekedar menghela nafas dan menenangkan diri. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Agus pun melanjutkan perjalanan. Dengan perasaan was-was, ia menghidupkan motornya dan mulai berjalan. Setelah beberapa saat, Agus mulai memasuki area hutan Rejoso. Ia melambat menunggu kendaraan lain. Tapi karena tidak ternampak, dengan terpaksa ia pun mengucap bismillah dan mulai memasuki kawasan hutan. Suasana terlihat semakin mencekam. Setelah melewati sebuah tikungan, Agus merasakan ada keganjilan. Mendadak motornya terasa berat, seperti ada orang yang membonceng. Ia arahkan kaca spion ke arah jok belakang, dan teror berlanjut. Ada sosok makhluk yang terlihat di kaca spionnya. Agus tidak bisa melihat wajahnya, namun terlihat penampakan sosok berbulu dengan ukuran cukup besar. Mungkin saja itu adalah genderuwo. Agus pun pura-pura tidak tahu dan terus membaca sholawat dalam hati. Beberapa meter kemudian tercium aroma sesuatu terbakar. Ia berprasangka bahwa mesin motornya ada yang bermasalah. Dan bersamaan dengan munculnya bau tersebut, motornya kembali melaju tanpa beban. Sejenak ia melirik kaca spion yang masih menghadap ke arah jok belakang. Aman. Sosok tersebut sudah tidak lagi mengganggunya. Tapi motornya tiba-tiba tersendat dan akhirnya mati. Ia coba hidupkan motor berulang kali, namun tidak menyala. Ia yakin kalau aroma gosong tadi dari kabel mesinnya. Di temaram itu ia merasa kebingungan bercampur ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya dicek dengan korek api, tentulah sangat berbahaya karena mesinnya panas. Ia hanya bisa pasrah sambil menunggu kendaraan lewat. Dan hal mengerikan kembali ia temui. Terlihat ada sosok pocong yang terlentang di tengah jalan, mungkin sekitar 50 meter dari tempatnya berdiam diri. Sosok itu semakin memanjang hingga memenuhi lebar jalan. Dalam kepanikannya, Agus kembali naik motor. Ia mencoba menstarter berniat balik arah, tapi nasib baik belum berpihak. Motornya benar-benar mati. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi selain pasrah sambil terus berdoa. Sampai akhirnya Yang Maha Kuasa merubah suasana.
Dari arah belakang, ada lampu kuning terang yang menyorot ke arahnya. Dan ternyata, ada mobil yang lewat. Seketika itu penampakan pocong tidak terlihat lagi, lenyap dengan sendirinya. "Kenapa, Mas? Mogok?" tanya si kernet, begitu mobil truk berhenti. Namun betapa herannya Agus, karena saat si kernet menstarter motornya untuk mengetahui penyebab macet, sekali starter saja langsung menyala. Dimatikan, lalu di starter lagi juga normal saja, tidak nampak ada masalah. "Mungkin diganggu demit ya, Mas?" ucap si kernet bercanda. Dan akhirnya, Agus mengikuti mobil tersebut sampai keluar dari area hutan dan masuk area pasar, di mana sudah mulai ada aktivitas ringan para pedagang. Agus sangat bersyukur bisa melewati semua kejadian seram yang ditemuinya. Pengalaman itu selalu menjadi kenangan menarik bagi Agus. Sosok tak kasat mata yang hanya bisa dilihat segelintir orang, ternyata ia juga bisa melihatnya. Dan semenjak saat itu, ia selalu mengikuti pesan ibunya, yakni mengucap salam dan menyalakan klakson jika hendak melintas di tempat yang dianggap wingit. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.